Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Sebagai insan yang beriman, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya, dan juga sholawat serta salam semoga tetap terlimpah tercurah kepada uswah hasanah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Rashid. Saya merupakan dosen MKWK Agama Islam yang berhome base di program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh sesuai bidang keahlian, yaitu mata kuliah MKWK Agama Islam yang diberikan kepada mahasiswa semester 2 PGSD dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah MKWK Agama Islam ini membekali mahasiswa untuk membangun landasan iman dan takwa dengan memiliki pemahaman yang benar tentang ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, sehingga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menginternalisasi nilai-nilai akhlakul karimah, akhlak mulia dalam bersikap, perilaku, dan kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian yang ketiga, memahami Islam secara menyeluruh dan seimbang, meliputi aspek akidah, ibadah, akhlak, dan juga muamalah. Keempat, memahami ajaran Islam tentang persatuan, toleransi, keadilan sosial, dan kontribusi dalam membangun bangsa beradab, bermartabat. Berikutnya, menginternalisasi nilai-nilai akhlakul karimah, akhlak mulia dalam sikap, perilaku, dan kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu maupun anggota kelompok masyarakat. Selanjutnya, memahami Islam secara menyeluruh dan seimbang, meliputi aspek akidah, ibadah, akhlak, dan juga aspek muamalah. Kemudian, memahami ajaran Islam tentang persatuan, toleransi, keadilan sosial, dan kontribusi dalam membangun bangsa yang beradab dan bermartabat. Serta terakhir, yakni dilatih untuk berpikir kritis, rasional, dan kontekstual dalam memahami ajaran Islam sehingga dapat menjawab tantangan zaman modern tanpa kehilangan prinsip-prinsip syariat dengan total 16 kali pertemuan dengan rincian sebagai berikut: 8 kali diskusi terkait materi ataupun bahan kajian, 6 kali untuk pelaksanaan dan presentasi tugas proyek dengan topik pilihan yakni 4A, anti korupsi, anti kekerasan seksual, anti narkoba, dan juga anti kenakalan remaja, serta anti bullying, yang mana ini pun juga mengacu kepada keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 84/KPT/2020 tentang pedoman pelaksanaan mata kuliah wajib pada kurikulum pendidikan tinggi. Adapun capaian pembelajaran lulusan program studi ataupun CPL Prodi yang dibebankan kepada mata kuliah agama ini diantaranya yakni mencakup CPL 1, 2, 3, dan 4 dan telah mendapatkan validasi oleh Gugus Penjaminan Mutu Internal Program Studi ataupun GPMI, juga Ketua Program Studi. Adapun CPMK, mata kuliah MKWK Agama Islam ini adalah 1. Mampu menjelaskan dengan benar tentang konsep penciptaan manusia, ketuhanan, spiritualitas Islam, dan relasinya terhadap tatanan sosial kebahagiaan manusia. Kemudian CPMK yang kedua, mampu membuat analisis rasional dan juga relasional dan komprehensif secara tepat antara akidah ataupun iman, syariah ataupun Islam, dan serta tujuan syariah ataupun maqasid syariah. Kemudian yang ketiga, dari CPMK mata kuliah MKWK ini mampu merumuskan jejak peradaban Islam, membumikan Islam di Indonesia, tantangannya dalam era modern saat ini, dan juga peran masjid di dalamnya. Kemudian CPMK yang keempat, mampu merancang argumentasi
tentang urgensi moderasi beragama dan implementasinya dalam menciptakan kerukunan dan persatuan masyarakat di Indonesia. CPMK yang kelima, mampu menunjukkan pentingnya akhlak sebagai representasi ajaran Islam dan relasinya terhadap 4A. CPMK yang keenam, mampu menganalisa permasalahan yang berkaitan dengan dekadensi moral pada kalangan remaja dan juga kalangan pelajar. Selanjutnya, bahan kajian dalam mata kuliah MKBK ini meliputi diantaranya: 1. Hakikat dan potensi manusia dalam Islam. 2. Fitrah manusia beragama. 3. Iman Islam dalam tanda kurung yakni akidah dan syariah. 4. Sumber hukum Islam dan maqasid syariah. 5. Pendidikan Islam ataupun pentingnya pendidikan Islam. 6. Moderasi beragama dalam Islam. 7. Akhlak. Yang ke-8 yakni realisasi daripada tugas proyek yang di dalamnya mencakup tema 4A, anti korupsi, anti kekerasan, anti narkoba, dan juga anti bullying, sebagaimana keputusan Dirjen Dikti yang telah disampaikan di atas. Dalam proses perkuliahan, saya menerapkan pembelajaran luring, daring, dan juga blended learning, yaitu dilaksanakan secara luring di dalam kelas dan secara daring dengan memanfaatkan aplikasi Google Meet ataupun Zoom Meeting. Serta selain itu, di dalam pembelajaran saya juga memanfaatkan WhatsApp Group untuk berdiskusi, serta LMS pada Univet untuk pengumpulan tugas, baik itu tugas mandiri ataupun tugas proyek ataupun tugas kelompok seperti itu. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam proses pembelajaran MKBK Agama Islam ini yakni DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery di mana saya menyampaikan materi secara ceramah dan pemberian tugas kepada mahasiswa dengan metode penyampaian materi atau ceramah dan juga pemberian tugas secara jelas. Mahasiswa dapat memahami materi yang disampaikan sehingga tercipta komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa. Harapannya CPL, CPMK, serta indikator setiap pembelajaran semuanya mampu tercapai bahkan terlampaui. Guna mempermudah penyampaian materi MKBK Agama Islam ini dalam proses pembelajarannya, saya menyiapkan bahan ajar seperti modul ajar, PowerPoint, Canva, video YouTube, ataupun video yang relevan dengan topik, buku referensi yang sesuai dengan RPS yang telah saya buat dan seluruhnya sudah tercantum di dalam RPS yang sudah saya buat. Interaction ini secara intens saya gunakan dalam membimbing mereka untuk berdiskusi secara kelompok, di mana dalam berdiskusi tersebut saya memberikan permasalahan real yang terjadi sehingga mereka mampu memberikan solusi, mampu memberikan jawaban-jawaban yang sesuai dengan perkembangan saat ini. Kemudian dalam sistem penilaian, saya menggunakan sistem penilaian dengan persentase bobot 25% untuk kehadiran, 40% untuk tugas baik kelompok ataupun individu, 15% untuk OTS, dan 20% untuk UAS. Berikut mari kita saksikan video proses pembelajaran mata kuliah MKBK Agama Islam di program studi PGSD semester 2. Mari kita saksikan. Halo, selamat pagi semuanya. Gimana teman-teman, sudah siap untuk mengikuti perkuliahan ini? Siap. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Sebagai insan yang beriman, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah sejenak kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dalam proses pembelajaran kita senantiasa diberikan kemudahan,
kemanfaatan dan juga keberkahan untuk kehidupan kita semuanya. Berdoa dimulai. Oke, baik, berdoa selesai. Karena ini di pertemuan kelima, maka marilah kita sedikit meng-flashback. Ya, Bapak mau tanya terkait dengan apakah tujuan ataupun maqasidus syariah. Ada yang bisa menjawab? Yuk, yang bisa angkat tangan. Boleh berdiri, Mas? Untuk tujuan dari pendidikan Islam itu yang saya ketahui, yang pertama untuk melindungi harta, kemudian untuk melindungi keturunan, dan juga untuk melindungi agama Islam itu sendiri. Terima kasih. Apalagi yang masih ingat dengan perkuliahan yang kemarin, 2 lagi, yaitu tentang, yuk, berdiri, Mbak. Kedua ada melindungi jiwa dan melindungi akal. Melindungi jiwa dan melindungi akal. Alhamdulillah, semua masih ingat ya. Oke, sekarang tentang sumber hukum Islam. Ini juga harus diingat ya, karena kita sebagai seorang muslim kita harus tahu sumber hukum kita itu dari mana. Begitu ya. Yuk, siapa yang masih ingat? Ya, boleh silakan, Mbak. Sumber hukum Islam sendiri itu ada 4, yaitu yang pertama ada Al-Quran, ada Al-Hadis, ada Ijma, dan juga yang terakhir Qiyas. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Berarti insya Allah materi yang kemarin sudah bisa dipahami dan juga diingat dengan baik. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan materi pentingnya pendidikan Islam. Mungkin secara bahan bacaan, sumber kajian kemarin sudah Bapak sampaikan melalui grup WA. Oke, artinya saya percaya teman-teman semuanya sudah mempelajarinya. Oke. Yang pertama, terkait dengan pendidikan Islam, bahwa pendidikan Islam ya merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Islam menekankan pentingnya pendidikan sejak wahyu pertama yang berbunyi Iqra, yang artinya bacalah. Pendidikan Islam berperan membentuk manusia yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, dan siap menjadi khalifah fil ardh. Sekarang tentang pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah proses membimbing ya, proses membimbing manusia untuk mengenal, memahami, menghayati, mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh. Menyeluruh di antaranya adalah bagaimana kita memahami posisi kita sebagai Abdullah ataupun hamba Allah yang memiliki kewajiban untuk senantiasa berhablum minallah, taat kepada perintah-perintah Allah, dan itu menjadi tanggung jawab pribadi karena setiap manusia itu memiliki tanggung jawab terhadap Tuhannya. Dalam konteks kita sebagai umat Islam, yakni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, pendidikan Islam di sini menekankan antara jasmani, akal, dan juga rohani. Yang dimaksud di sini adalah setiap manusia dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bentuk kesempurnaan fisik. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, dulu sudah pernah kita bahas ya, bahwa bentuk manusia ini yang secara utuh ini adalah bentuk kesempurnaan untuk dilatih, untuk dibiasakan agar memiliki keterampilan. Selanjutnya, landasan pendidikan Islam, landasan tentang pendidikan Islam, bahwa yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kita harus memahami bahwa orang-orang yang berilmu ya, orang-orang yang berilmu ya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala derajatnya. Selama apa? Selama orang tersebut masih berpegang kepada keimanan. Ya, tujuan pendidikan Islam. Ya, tujuan pendidikan Islam, bahwa pendidikan Islam ataupun pendidikan keislaman ya,
Ini kita artikan bukan sebagai lembaga keislaman, tapi betapa pentingnya pendidikan Islam itu bagi setiap manusia. Yakni mencetak manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan mampu mengelola bumi. Itu tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, pendidikan Islam juga bertujuan mengembangkan seluruh potensi manusia secara harmonis. Kenapa harmonis? Karena kita ada unsur jasmani yang harus dikembangkan, juga ada unsur rohani yang harus dijaga. Sehingga nantinya secara hablum minallah kita sukses, secara hablum minanas pun juga akan berjalan sebagaimana mestinya. Akidah di sini menjadi unsur utama dalam seseorang berkeyakinan ataupun beragama. Karena di dalam akidah itu mengandung unsur keyakinan. Dan kita tahu bahwa orang beragama tanpa memiliki keyakinan maka sama dengan seseorang tersebut gugur dalam hal beragama. Sama kalau kita sebagai seorang muslim tapi tidak memiliki akidah, maka kemusliman kita, keislaman kita tidak bisa diakui. Nilai-nilai dalam pendidikan Islam ya, yang mana ini harus betul-betul kita pahami baik secara materi kalian sebagai mahasiswa ataupun ke depan kalian sebagai sosok calon seorang guru, calon orang tua ya, tentang nilai-nilai apa saja dalam pendidikan Islam yang harus kita tanamkan dalam konteks jenengan nantinya sebagai calon guru ataupun konteks jenengan sebagai calon orang tua. Oke, sampai di sini barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Monggo, saya berikan kesempatan. Silahkan. Oh iya, ada yang bertanya, nggih. Sebelum kita nanti saksikan video, ada yang bertanya. Oke, silahkan. Ya. Izin bertanya, jadi untuk pentingnya pendidikan Islam itu sendiri bagi umat manusia itu seperti apa dan apakah itu berpengaruh pada pembentukan karakter dan juga akhlak manusia? Terima kasih. Dulu, pertanyaan yang luar biasa. Ya, betul sekali. Kalau pentingnya seperti apa? Agama Islam itu ibaratkan sebagai sumber utama dalam membasahi ruhaniyah kita, dalam membasahi hati kita, termasuk kita memahami sebagaimana Rasulullah diperintahkan untuk menjadi Rasul itu adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, tentu agama di Islam di sini berperan penting dalam hal apa? Membentuk karakter dan juga akhlak baik bagi setiap manusia. Oke, sekarang kita akan lihat bersama-sama, kita saksikan video tentang betapa pentingnya pendidikan Islam bagi seseorang. Peran orang tua dalam pendidikan anak sangat penting karena mereka adalah pendidik pertama dan utama bagi anak. Keterlibatan orang tua secara aktif membantu membentuk karakter, nilai-nilai, dan kebiasaan belajar anak sejak dini yang berdampak besar pada keberhasilan akademik dan perkembangan sosial emosional anak. Peran orang tua dalam pendidikan. Orang tua berperan sebagai pendidik, pembimbing, dan teladan bagi anak-anak mereka. Mereka memberikan dasar pengetahuan awal, membentuk sikap positif terhadap belajar, dan mengarahkan anak dalam mengatasi berbagai tantangan pendidikan. Dukungan emosional. Dukungan emosional dari orang tua sangat penting untuk memberikan rasa aman dan kepercayaan diri kepada anak. Ini termasuk memberikan pujian, dorongan, dan rasa cinta yang tulus, yang membantu anak merasa termotivasi dan dihargai. Lingkungan belajar di rumah. Orang tua harus menciptakan lingkungan belajar yang kondusif di rumah. Ini termasuk menyediakan ruang belajar yang nyaman, alat belajar yang memadai, dan waktu khusus untuk belajar. Sehingga anak dapat fokus dan berkembang secara optimal. Kerjasama dengan sekolah. Kerjasama antara orang tua dan sekolah sangat penting untuk memastikan perkembangan pendidikan anak yang seimbang. Orang tua perlu terlibat dalam kegiatan sekolah.
berkomunikasi dengan guru, dan mengikuti perkembangan akademik serta perilaku anak di sekolah. Pengawas dan pengarahan. Pengawasan dan pengarahan yang baik membantu anak untuk menghindari perilaku negatif dan memanfaatkan waktu mereka dengan baik. Orang tua perlu mengawasi kegiatan anak, terutama dalam penggunaan teknologi dan media, serta memberikan pengarahan yang positif dalam belajar. Tantangan dan solusi. Tantangan yang dihadapi orang tua dalam mendukung pendidikan anak meliputi keterbatasan waktu, pengetahuan, dan sumber daya. Solusinya termasuk mencari bantuan dari sumber daya pendidikan, mengikuti seminar atau pelatihan parenting, dan menjaga komunikasi yang terbuka dengan anak serta guru. Pentingnya peran orang tua dalam pendidikan anak tidak dapat diremehkan dengan memberikan dukungan emosional, menciptakan lingkungan belajar yang baik di rumah, bekerja sama dengan sekolah, serta memberikan pengawasan dan pengarahan yang tepat. Orang tua dapat membantu anak mencapai potensi penuh mereka. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, orang tua yang proaktif dan terlibat akan melihat dampak positif yang signifikan pada perkembangan pendidikan dan karakter anak. Oke, baik. Dari tayangan video sudah, dan tadi juga bagus sekali, sudah ada yang bisa menangkap dan menyimpulkan dari video yang saya tampilkan tadi. Maka selanjutnya kita langsung akan berdiskusi secara berkelompok. Oke ya. Oke, baik teman-teman, waktu untuk diskusi sudah selesai ya. Sekarang saatnya untuk presentasi. Bapak mohon ada salah satu kelompok saja yang mewakili untuk presentasi di depan, ya. Silahkan, dari kelompok mana? Oke, dari kelompok 4 silahkan maju. Oke, ya. Yuk kita simak bersama-sama presentasi dari kelompok 4. Silahkan, di depan. Baik, saya akan menjawab persoalan yang dari Bapak Rosyid berikan. Menurut kelompok kami, kerumusan pentingnya pendidikan agama Islam bagi remaja atau pelajar menurut 5W dan 1H, apa itu pentingnya pendidikan agama Islam dan tujuannya? Menurut kami itu mencakup ajaran Islam, akidah, ibadah, akhlak, dan juga syariat Islam. Nah, tujuannya adalah untuk membentuk pribadi pelajar yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta mampu membedakan antara yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua, mengapa pendidikan Islam itu bagi pelajar? Karena banyak pelajar terjerumus dalam perilaku menyimpang seperti tawuran, pesta miras, dan juga tindakan kekerasan lainnya. Untuk yang ketiga, kapan pendidikan Islam harus ditanamkan kepada anak atau pelajar? Nah, menurut kelompok kami, sejak usia dini atau prasekolah dan berlanjut secara konsisten hingga remaja dan dewasa. Yang keempat adalah where, di mana pendidikan Islam harus diterapkan. Menurut kelompok kami, di rumah, di sekolah, di masyarakat, melalui kegiatan positif seperti kajian remaja, dakwah kreatif, atau organisasi keagamaan. Untuk yang kelima, siapa yang bertanggung jawab dalam menanamkan pendidikan Islam? Menurut kelompok kami, ada orang tua, guru dan sekolah, masyarakat dan tokoh agama, serta pemerintah sebagai pembuat kebijakan pendidikan yang mendukung pembentukan karakter Islam. Yang keenam adalah how, bagaimana cara menerapkan pendidikan agama Islam yang efektif bagi pelajar dengan metode pembelajaran yang menarik dan menyentuh realistis hidup remaja, diskusi studi kasus dan juga simulasi, membangun budaya sekolah yang religius, bukan hanya lewat hafalan, tapi juga pembiasaan dan penghayatan nilai. Itu adalah menurut jawaban dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4 ya, luar biasa. Untuk kelompok yang lainnya, nanti silahkan ya, hasil diskusi di-upload di Sepada, di LMS Sepada, ya. Dan jangan lupa diberikan keterangan ini dari kelompok berapa, seperti itu, oke. Dan tentu kalian sudah bisa memahami betapa pentingnya pendidikan agama Islam bagi seorang anak. Dan di akhir pertemuan ini,
Bapak ingin memberikan sedikit penguatan bahwa pendidikan Islam itu harus kita mulai sejak dini. Dan siapa yang bertanggung jawab jika itu di lingkungan keluarga, itu adalah orang tua, utamanya adalah sosok seorang ibu. Karena Rasulullah pernah menyampaikan bahwa ibu adalah sebagai madrasatul ula, madrasah sekolah pertama bagi seorang anak. Begitu juga dalam lingkungan formal, kalian nanti sebagai calon pendidik betul-betul harus memperhatikan bagaimana aspek-aspek keislaman itu muncul kepada setiap peserta didik sehingga mereka betul-betul akan memiliki akhlak dan juga karakter yang baik. Baik itu yang bisa kita pelajari, itu yang bisa kita diskusikan pada kesempatan pertemuan perkuliahan dengan topik pendidikan Islam di pertemuan kelima ini. Barangkali sebelum saya tutup, saya akhiri, adakah yang mau bertanya? Cukup? Oke, kalau cukup nanti selain tugas dikumpulkan, barangkali misalkan ada yang mau ditanyakan, nanti silahkan. Teman-teman bisa bertanya melalui LMS Sepada ataupun melalui grup WA mata kuliah seperti biasanya. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih atas kerjasamanya. Dan marilah kita akhiri bersama perkuliahan ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di pertemuan ke-6. Semoga kita diberikan kesehatan dan juga keimanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi adalah video penampilan proses pembelajaran MKWK Agama Islam di program studi PGSD. Semoga ini menjadi semangat kita semuanya dalam menjadi sosok dosen yang mampu menginspirasi mahasiswanya, yang mampu membangkitkan semangat belajar mahasiswanya dan juga memberikan pengalaman yang mana nanti akan bermanfaat untuk kehidupannya. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.